Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Praja A. Ahmad dengan NIM 4524230049. Membuat video ini dalam rangka mengerjakan tugas makalah, mempresentasikan makalah dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Jadi saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai hakikat agama dan Islam dan sejarah Islam. Yang pertama, hakikat pengertian agama Islam. Kata hakikat atau merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang berarti milik atau kepunyaan, kebenaran, atau benar-benar ada. Agama adalah sendi peri kehidupan manusia di dunia, karena agama mengatur kehidupan manusia. Agama adalah intisari kebajikan peradaban, karena agama adalah pengalaman laku sejarah manusia menurut bahasa. Islam berasal dari kata salama yang artinya damai atau selamat. Agama Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang memiliki kitab suci yang asli dan autentik, tidak mengalami perubahan sejak diturunkannya pada abad ke-6 Masehi sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Ajaran Islam berlaku universal untuk segala tempat dan bangsa, serta berlaku abadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 21 yang artinya sebagai berikut. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Agama pada hakikatnya bagi kehidupan manusia. Hakikat agama bagi manusia. Agama pada hakikatnya bagi manusia adalah satu, agama merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Tanpa agama, manusia akan sesat dan kehidupannya di dunia dan juga di akhirat kelak. Agama merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang keempat, agama Tuhan dibutuhkan oleh manusia sebagai sandaran vertikal pada saat manusia terkena musibah atau sesuatu yang memberatkan menimpa dirinya. Islam memiliki dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Pengertian khusus adalah apabila Islam digunakan secara mutlak atau lepas, maka maksudnya adalah agama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan makna umum yaitu agama semua nabi yang mengajarkan tauhid, tunduk patuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, dan hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran surah Al-An'am surah ke-162 ayat ke-162 sampai 163. As-Sunnah sebagai sumber kedua. Nabi SAW yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa dan nafsunya. Quran surah Al-Najm ayat ke-3. Beliau bersabda, ingatlah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisal dengan Al-Quran adalah As-Sunnah. Permisalan di sini bukanlah dalam kedudukan dan kesucian. Kajian kalam Allah sesuai dengan kesucian zat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalam Rasulnya sesuai dengan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kesamaannya di sini adalah dalam bidang hukum as-sunnah sama dengan hukum Al-Quran, karena ia adalah wahyu seperti Al-Quran. Sejarah Islam. Agama Islam adalah agama samawi atau agama langit yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Islam sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab aslama yang berarti selamat, sejahtera atau berserah diri. Islam juga berarti kedamaian dan keselamatan yang berdasarkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam juga dimaknai dengan perbuatan bijak, dan orang yang menganut agama Islam disebut dengan sebutan Muslim. Zaman sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam datang ke dunia, terutama di negara Timur Tengah, wilayah Arab dikelilingi oleh dua kekaisaran besar, yakni Romawi Timur di sebelah barat dari Persia, yakni Romawi di sebelah barat dan Persia di sebelah timur. Wilayah kekuasaan Romawi Timur mencakup Syria, Mesir, Palestina, Turki, Asia Kecil, dan beberapa bagian di benua Eropa. Masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masa menjelang kedatangan agama Islam, kondisi politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Arab sedang kacau dan terpecah-pecah, dan tidak ada pemimpin di antara mereka. Masyarakat Arab terbelah menjadi suku-suku dan kabilah-kabilah yang didasari oleh hubungan darah atau kepentingan dalam mempertahankan sukunya. Masa awal kedatangan Islam. Masa kedatangan Islam diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan selanjutnya beliau menyampaikan Islam kepada seluruh kaum Arab setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya menjadi Rasul. Strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menanamkan iman kepada para sahabat, dakwah secara bertahap, dan memanfaatkan potensi yang ada. Masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka beliau digantikan oleh pemimpin yang bukan Nabi, melainkan khalifah. Ada 4 khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW yang disebut Khulafaur Rasyidin. Tugas keempat khalifah tersebut adalah untuk memastikan umat Islam tetap menjalankan perintah agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam kemudian tersebar ke penjuru dunia lewat usaha-usaha dakwah yang tidak terhenti dan terputus setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari hasil materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.